Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita kembali beribadah. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami kembali berkumpul di tempat ini. Hanya satu tujuan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami hanya mau mengagungkan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu Bapa. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Tiada lagi kebanggaan kami Tuhan selain Engkau. Karena Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Haleluya. Kau layak Bapa. Kau layak Tuhan. Haleluya. Yesus. Pagi ini Tuhan kami hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dalam setiap kita. Dia ajaib Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Bunda bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Dan Tuhan kami, betapa mulianya nama Tuhan. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kembali. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermasmur bagi Tuhan, masmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan kami, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, yes Lord Jesus, Engkau Tuhan yang layak. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh hati kami bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan anugerah-Mu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas selain kami hanya bersyukur, meninggikan Engkau Bapa. Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami diizinkan kembali berkumpul. Kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal ke tengah hingga akhirnya. Biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi. Semua yang tidak berasal daripada Tuhan,
Kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dengan otoritas Allah, urapan Allah yang bekerja dahsyat di tempat ini. Terima kasih, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama, amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kita kembali, ibadah kembali di tempat ini. Percaya semua karena anugerah Tuhan. Aku ingin selalu, terima kasih Bapa, berada di hadirat Allah. Terima kasih Bapa. Ku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berada di depan sayapmu. Kamu terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja awal. Aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berada di naunganmu. Bawaku terbang tinggi, melintasi langit, bagaikan raja wali, bagai raja wali. Melintasi gunung tinggi, raja wali, melintasi badai hidup. Bawa keempat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat. Yes Lord. Aku ingin selalu berada di hadirat. Kau keempat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali. Melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai. Bawa tempat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali. Yes Lord. Yes. Melintasi badai hidup, dibawa tempat sayapmu. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita terus siapkan hati kita dalam hadirat Tuhan, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena di hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kekuatan kita hanya dalam Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Haleluya. Amin Yesus. Yes, terima kasih. Tandi hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan, pernah tinggalkanku. Setia menopangku, berseru berharap.
Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku Tuhan, Yesus Lord. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan, tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku, berseru berharap, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, kuasa sanggup pulihkan keadaanku. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Betapa limpah, betapa besar anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Hari-hari yang kami lalui, hari-hari yang kami jalani, kami melihat kekuatan kuasa Allah dinyatakan kepada kami. Kalau kami ada sampai kepada hari ini, sungguh oleh karena campur tangan Tuhan. Karenanya tidak henti-henti mulut lidah bibir kami mengagungkan nama-Mu. Saatnya kami akan belajar untuk kembali meletakkan segala pengharapan kami kepada Tuhan melalui dan di dalam firman-Mu. Karena tumbuhkanlah kepada kami iman melalui firman Allah, agar kami semakin bertumbuh-tumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Ya, puji Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Injil Matius pasal 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Kita baca ayat ini bergantian, saya membaca ayat 9 dan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ke-10 dan seterusnya. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat
pinggangmu. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kita melanjutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari murid Yesus atau ke-12 rasul yang tercatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ini. Di dalam konsep hidup kita semua telah merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Kita merancang sedemikian rupa, bahkan kita telah mewariskan banyak hal kepada generasi keluarga kita, kepada anak-anak dan seterusnya. Kita telah mempersiapkan semuanya dengan baik, berharap kemudian hari kelak ketika ketiadaan itu menimpa kita, maka anak-anak itu dapat hidup dengan layak atau dengan baik. Dan ini seringkali kita dapati, inilah sebenarnya orang yang bijaksana. Sebelum segala sesuatunya terjadi, kita mempersiapkan dulu semua dengan baik. Bukankah Rasul Paulus juga menyatakan demikian? Jika kamu hendak pergi ke kota Anu, ABC, persiapkanlah semua dengan baik. Itu bijaksana. Dan kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, karena kita terlena dengan semua perencanaan di mana dalamnya sudah matang dengan baik, perencanaan itu sudah tertata dengan sempurna, kemudian seolah-olah kita berkata, sudah siap. Semuanya sudah siap, oke, tidak ada masalah. Baik untuk generasi, untuk kehidupan selanjutnya, semua pasti aman. Tapi saya ingin katakan begini Bapak Ibu Saudara, sehebat-hebatnya kita merencanakan, mempersiapkan segala sesuatu untuk masa depan kita, karena masa waktu itu selalu mengalami perubahan, maka perencanaan kita berdasarkan kebaikan keadaan hari ini tidaklah bisa menjamin keadaan baik atau buruk di masa depan yang akan kita terima. Saya tidak sedang menyalahkan perencanaan, tetapi perencanaan itu baik. Tetapi kalau di dalam perencanaan itu kita hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita semata tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, itu jadi masalah. Mami mertua saya pernah bercerita,
seorang menantu, ya, mertuanya perempuan sudah usia. Karena biasanya kalau orang sudah usia itu tidak produktif, menyusahkan, itu diperlakukan semena-mena. Makannya tidak terjamin, kebutuhan-kebutuhan sosialnya tidak lagi dipenuhi, dan seterusnya. Satu kali seorang ibu ini memiliki sekantong begitu, yang setiap hari kantong itu diikat di bajunya atau di celananya begitu, diikat karet setiap hari begitu. Nah, mungkin harapannya dari anak atau cucu atau mantu itu adalah emas yang berharga, benda yang berharga yang dimiliki oleh orang tua itu. Maksudnya apa? Supaya ibu yang sudah lanjut usia itu mendapatkan perhatian lebih, mendapatkan dukungan, mendapatkan support. Kenapa? Karena masih ada benda yang terikat di baju atau di celana itu sebagai sebuah tunjangan hari depan, sehingga ibu yang sudah lanjut usia ini dirawat dengan baik. Tapi di dalam kisah itu diceritakan setelah orang tua itu meninggal dan dia mendapatkan perawatan yang cukup baik. Setelah dibuka, itu bukan barang dan benda berharga, hanya sekedar batu biasa gitu. Sekedar batu biasa yang diikat di dalam tubuhnya. Artinya maksud saya begini, kita bisa merencanakan masa depan dengan baik, tapi ingat bahwa perencanaan kita tidak akan pernah selamanya dapat menjadi jaminan kemudian hari. Bijaksana betul, tetapi mari kita hati-hati, karena perencanaan yang menurut kita sempurna baik, menurut kemampuan kekuatan kita, tidak akan pernah mampu dapat menyelesaikan atau menolong kita saat kita berhadapan dengan kesulitan di kemudian hari. Karena ingat, intensitas kesulitan itu semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin besar, seiring pula tingkat pendewasaan kita di dalam Kristus. Dari kecil mungkin kita dididik kecil sederhana. Ingat ya, bayi tidak mungkin langsung dikasih nasi, kasih bubur, dikasih ASI, kemudian menginjak besar dikasih pelajaran makan bubur, terus tingkat anak-anak dikasih nasi, dan seterusnya. Semua ada tingkatan-tingkatannya. Nah, level kedewasaan di dalam Kristus tingkat tinggi itu juga membutuhkan proses yang lebih besar. Kita tidak bisa mengharapkan pendewasaan besar di dalam Kristus tetapi hanya dengan ujian yang sedikit. Bukankah kita sebenarnya mengharapkan ujian atau masalah kecil itu menghasilkan kualitas yang besar, dan itu tidak mungkin. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, Matius 10 ayat 9 sampai 15, ada hal yang sangat menarik di situ. Dimulai dengan kata janganlah. Ayat yang kedua, ayat yang ke-10 itu disebut janganlah kamu. Ada kata pengulangan di situ. Itu menandakan pernyataan itu sesuatu yang sangat penting, yang perlu perhatian lebih dari biasanya. Tentang apa itu? Jangan kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai.
kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dalam ayat 9, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Kita belajar dari rasul yang diutus oleh Tuhan Yesus menghadapi segala sesuatu yang tidak tahu keberadaannya di depan. Mereka tidak boleh membawa berlebihan dari apa yang ada pada mereka. Mereka diajak untuk hidup sederhana, mencukupkan diri dengan apa yang ada pada mereka. Tidak boleh membawa perhiasan emas atau perak. Tidak boleh membawa bekal di dalam perjalanan. Pertanyaannya, ini semua kan tanda orang yang bijaksana ketika seseorang mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi dalam konteks pengutusan rasul, itu bukanlah tindakan yang saya maksudkan seperti di awal. Kenapa? Karena persiapan-persiapan mereka itu dapat menjadi penghambat bagi mereka dalam rangka merealisasikan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai rasul memberitakan kabar baik itu. Mereka tidak boleh membawa apa-apa, termasuk kasut tidak boleh bawa lebih, bawa saja satu. Bukankah peristiwa ini pernah dikonfirmasi oleh Allah kepada umat Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir? Kitab Kejadian berkata, bukankah selama 40 tahun bajumu, kaos kakimu, sepatumu tidak pernah robek? Saya tidak dapat bayangkan terbuat dari apa kaos kaki, sepatu mereka berjalan di padang gurun 40 tahun lamanya. Itu adalah tanda pemeliharaan Allah. Itu adalah tanda bahwa Allah menyertai mereka sehingga Allah mengkonfirmasi segala kebutuhan mereka, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan kalau kita membaca sekilas tentang prinsip-prinsip panggilan, baik kepada Abram yang kemudian disebut sebagai Abraham itu dalam Kejadian pasal yang ke-12 mulai ayat 1 dan seterusnya. Adam, pergilah kamu dari keluargamu, dari sanak saudaramu, dari daerahmu, dari kotamu, dari tempat tinggalmu. Tinggalkan kenyamanan keistimewaan hidupmu. Pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tidak diklarifikasi oleh Allah, bawalah harta bendamu. Walaupun kemudian kita konfirmasi Abram membawa harta bendanya. Kemudian ketika Musa diutus oleh Allah, tidak membawa apa-apa, hanya membawa tongkat lambang dari kuasa Allah yang menyertai. Kita terkonfirmasi Bapak Ibu Saudara dan terkontaminasi oleh prinsip-prinsip yang mengagungkan begini, bahwa kadang-kadang perencanaan kita itu memang dibutuhkan begitu besar. Tapi berdasarkan ayat-ayat ini, sebenarnya Allah ingin menunjukkan kuasanya kepada para rasul itu sebagai sang pengutusnya. Mereka hanya berbekal kuasa saja dari Allah. Termasuk kepada mereka yang dipanggil oleh Tuhan.
Dan konfirmasi Matius pasal 6 mulai ayat 25 tentang kekhawatiran itu. Yang menjadi kekhawatiran banyak orang itu hanya 3 hal. Makan, minum, dan pakai. Itu yang ditakutkan, itu yang dikhawatirkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan kalau kita mengkonfirmasi panggilan para rasul diutus untuk memberitakan kabar baik itu, sebenarnya sedang mengkonfirmasi jangan khawatir tentang makan, tentang minum, tentang pakaimu. Jangan khawatir tentang hal-hal itu semua. Karena apa? Tuhan yang menyediakan semuanya. Problemnya Bapak Ibu Saudara dalam perencanaan kita seolah-olah itu kita semua yang bertindak. Itu semua yang melakukan adalah kita. Semua kita yang berbuat, saya yang melakukan karena kekuatan, kepandaian, dan kepintaran. Saya tidak sedang menyalahkan tentang perencanaan, itu baik. Tetapi jangan sampai dengan perencanaan kita yang matang itu meniadakan kuasa Allah di dalam perjalanan hidup kita sekalian. Jangan kamu khawatir tentang makan, minum, pakai. Ini sebenarnya yang sedang dikonfirmasi oleh Tuhan. Jangan membawa bekal. Kalaupun membawa baju cukup 1. Membawa kaos kaki 1 saja, jangan double. Lihat Bapak Ibu Saudara, betapa sederhananya. Padahal mereka dipanggil dari orang-orang yang ada. Dan saya percaya tidak mungkin mereka hanya punya 1 baju. Tapi mereka punya berlebih-lebih daripada 1 perlengkapan mereka. Tetapi ketika mereka diutus oleh Tuhan, mereka harus menanggalkan semuanya itu. Karena itu merupakan penghambat bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah hidup mereka. Inilah ajaran yang diterapkan kepada mereka untuk berserah pasrah hanya kepada Tuhan saja yang mengutusnya. Kalau mengkonfirmasi pernyataan Paulus, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Bukankah Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran tentang makan dan minum itu sebenarnya yang menyusahkan hidup kita? Kebutuhan-kebutuhan yang untuk persediaan ke depan itu kan yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang menyusahkan hidup kita. Padahal prinsip Alkitab kan berkata begini, cukuplah kesusahan sehari untuk sehari. Tetapi saya tidak sedang mengajar begini, berdiam dirilah, tidak berusahalah, tidak. Sebenarnya hanya 1, libatkan Tuhan atas semua perencanaan hidup kita. Meskipun kita telah merancang dengan matang, akan gagal total. Saya mendengar banyak Bapak Ibu pengusaha yang hebat tadinya sebelum virus corona ini. Tapi setelah peristiwa ini terjadi, mereka berkata habis. Habis semuanya. Padahal mereka pergunakan untuk pekerjaan Tuhan dan seterusnya. Sudah direncanakan dengan matang, sudah disetting sedemikian rupa pun masih gagal. Ini pelajaran penting bagi kita sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan. Pentingnya mengandalkan Tuhan.
Nah, konfirmasi dari ayat 10 itu sebenarnya baik Bapak Ibu Saudara, bahwa bagaimana umat Israel berjalan 40 tahun tidak menjadi rusak pakaiannya. Allah menyatakan pemeliharaannya. Allah menyatakan firman-Nya kepada mereka, dan itu teruji dengan baik. Berdasarkan hal ini saya simpulkan sederhana, jangan takut terhadap apa yang terjadi di depan. Karena Tuhan itu menjadi jaminan bagi kita. Itu sebenarnya sudah cukup bagi kita. Tidak berarti saya sedang mengajar boroslah kamu, tidak. Tapi mari kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan keterlibatan Tuhan itu menjadi nyata bagi kekuatan kita. Nah, saya konfirmasi begini, ayat 9 sampai ayat yang ke-15, jangan kamu membawa emas, jangan kamu membawa bekal dalam perjalananmu, dan semuanya itu sebenarnya sedang mengajar kepada para rasul untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kalau saya ambil contoh sederhana begini, seorang pemburu. Kalau zaman dulu waktu saya SMA mungkin hanya bawa ketepel gitu. Ke hutan cari burung bawa ketepel. Tupai ditepel mati dibakar. Tapi sekarang kan pasti pakai senjata angin gitu. Berburu ke hutan mencari babi, mencari rusa pakai senjata. Dan senjata itu adalah satu-satunya pekerjaan dia, pemburu itu. Tetapi juga semua dipertaruhkan kepada senjata itu gitu. Sebab kalau senjata itu tidak berfungsi, maka ada banyak hal yang dirugikan. Waktunya, keluarganya tidak tercukupi kebutuhan karena satu-satunya mata pencariannya adalah sebagai pemburu. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika di tengah hutan pemburu itu sedang membidik buruannya, tiba-tiba senjatanya itu rusak. Pasti akan kecewa, akan marah. Kenapa? Karena senjata itulah yang diandalkan. Tanpa senjata itu dia tidak mungkin dapat mendapatkan sesuatu, tidak mungkin memperoleh apa-apa. Nah, mengandalkan Tuhan itu seperti itu. Bahwa kalau bukan karena Tuhan, saya tidak mendapatkan apa-apa. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tanpa Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang berarti. Karena Tuhan itu segalanya, maka seseorang harus mengandalkan Tuhan. Karena mati dan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan itu harus menjadi satu-satunya andalan itu. Bagaimana mungkin murid-murid atau ke-12 rasul ini tidak boleh membawa perbekalan, tidak boleh membawa persediaan, baju hanya satu, tidak boleh double. Sebenarnya ketika para rasul mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka sesungguhnya hidup mereka itu karena Tuhan. Terkonfirmasi dari ayat yang ke 10 bagian terakhir, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kalau para rasul itu bekerja untuk Tuhan, maka Tuhan yang memberkati
memberkati mereka. Tuhan yang menggaransi dengan berkat kecukupan bagi mereka. Entah benar atau tidak, di India beberapa bulan yang lalu saya mendengar berita, umur 70 tahun, dari kecil tidak pernah makan. Dari kecil dia tidak pernah makan. Tidak pernah ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi hidup sampai usia 70 tahun kemarin saya dengar beritanya. Lalu apa yang membuat tubuhnya bisa bergerak? Apa yang bisa membuat tubuhnya bisa beraktivitas dengan baik? Rupanya dalam peristiwa itu bagi kepercayaan mereka, mereka hanya mengandalkan Tuhannya saja. Mereka hanya mengandalkan dewanya saja. Tapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhanlah yang menyediakan semua bagi kita. Kalau kita bekerja bagi Tuhan, maka Tuhan itu sebagai Tuhan kita. Kalau kita bekerja, kita patut mendapatkan upah dari Tuhan kita. Menjadi penting Bapak Ibu Saudara mengandalkan Tuhan. Pelajaran yang kedua yang penting adalah berserah total kepada Tuhan. Karena di dalam perjalanan mereka, seperti yang pernah saya katakan, mereka akan menemui hal-hal yang di luar nalar mereka. Karena tugas mereka adalah melenyapkan penyakit tanpa harus memakai obat. Tugas mereka mengusir setan dalam nama Yesus. Tugas mereka menyembuhkan orang-orang yang sakit, memberitakan kerajaan Allah. Itu sebuah bidang kegiatan pekerjaan yang belum familiar bagi mereka. Dan persoalannya adalah mereka banyak menemui hambatan, kesulitan. Siapa yang dapat menyembuhkan orang sakit, mengusir setan? Karena latar belakang mereka tidak punya hal itu. Artinya pekerjaan yang mereka geluti kali ini ketika mereka diutus oleh Tuhan Yesus adalah sebuah bidang pekerjaan yang baru. Kalau seperti saya konfirmasi kemarin, dari penjala ikan menjadi penjala manusia, sebuah pekerjaan suasana yang baru, tentu membutuhkan cara pandang, cara pikir yang baru juga. Nah, karena mereka tidak punya kemampuan, kapasitas, dan kekuatan, maka satu-satunya yang mereka harapkan adalah hanya berserah kepada Tuhan. Karena pengalaman menyembuhkan orang sakit, mengusir setan tidak pernah ada pada diri mereka. Mereka tidak pernah memiliki karunia itu. Tetapi waktu mereka berserah total kepada Tuhan, meletakkan semua gejala-gejala yang sulit yang ada di depan mereka, Tuhanlah yang turut campur tangan. Terkonfirmasi dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika di Gerbang Indah ada seorang yang sakit lumpuh, Petrus hanya berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus berjalanlah." Dan berjalan. Dan masih banyak hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara yang ditemui dalam perjalanan yang sulit itu. Justru area yang sulit itulah mendekatkan mereka, semakin mereka punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita menganggap diri kita tidak bisa, menganggap diri kita tidak mampu,
tentu kita akan mencari solusi. Siapa sih yang kuat? Siapa sih yang bisa menolong? Bukankah itu sarana yang akan kita cari? Satu-satunya adalah hanya berserah total kepada Tuhan, meletakkan semua kepada Allah. Seperti kemarin saya katakan, hidup itu hanya oleh karena belas kasih Tuhan. Gak ada yang lain daripada hidup kita. Sekali lagi, ketika Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya, berlaku prinsip hidup kesederhanaan. Hidup apa adanya. Dalam kitab Ibrani pasal 13, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mengandalkan kekuatan Tuhan sepenuhnya. Bagian ini sebenarnya sedang mengajar kita agar kita tidak memegahkan diri, tidak memandang diri hebat karena telah bisa mencapai pada level, pada tingkat tertentu. Padahal itu adalah hasil usaha kita penuh dengan kerapuhan. Kita sebagai gereja Tuhan tidak boleh melupakan tugas ini untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Dalam ayat terakhir, dalam ayat 15 itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ayat ini muncul sebelumnya. Kalau para rasul datang ke satu kota, ke tempat daerah, mereka menolak berita firman Allah itu. Tinggalkan daerah itu. Kebaskan debu kakimu, tinggalkan daerah itu. Apa kaitannya dengan tanah Sodom dan Gomora itu tanggungannya lebih ringan daripada kota itu? Rupanya Bapak Ibu Saudara, bagi orang yang menolak firman Allah, itu kematian kekal berlaku bagi mereka. Tetapi kalau kita konfirmasi dalam kitab Kejadian itu tentang peristiwa Sodom dan Gomora, di sana ada perilaku amoral. Di sana ada kebejatan hidup. Ada hidup yang maksiat. Tuhan tunggang balikkan Sodom dan Gomora. Tetapi Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-15, penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kota apa itu? Di mana para rasul hadir di situ, mereka menolak firman Tuhan. Dan bagi orang yang menolak firman Tuhan, mereka akan menanggung akibatnya yang menyakitkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hal ini harus kita perhatikan dengan baik. Terimalah firman Allah sebaik-baiknya. Konsumsi itu sebagai makanan bagi jiwa, bagi rohani kita. Karenanya mari kita hidup sederhana seperti panggilan Tuhan ini. Bukan berarti kita tidak boleh memimpikan sesuatu, boleh. Tapi dalam kita meraih segala sesuatu, mari andalkan Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, karena di depan ini situasinya tidak akan lebih baik. Bapak Ibu dengarkan prediksi tentang pengamat keamanan. Kalau sampai itu terjadi perang pecah, gitu kan? Beberapa hari yang lalu sebelum hari Jumat peristiwa penyerangan di Ukraina itu oleh Rusia, para pakar telah menyatakan akan ada imbas di Indonesia. Akan terjadi kesulitan. Tapi saya katakan begini, orang boleh sulit gitu. Keadaan boleh menggemparkan, boleh menakutkan. Tapi kita yang mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan, Tuhan yang membayar pekerjaan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengundang pelayan musik untuk maju ke depan. Kita menyanyi satu lagu, Hatiku Percaya.
Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, percaya, selalu ku percaya. Kami tahu Tuhan, hidup kami hanya oleh karena Tuhan. Karenanya ajarkan kepada kami melalui firman Allah untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya, untuk berserah total kepada Allah. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi depan. Kami dapat saja merencanakan segala sesuatu dalam rangka kenyamanan tubuh jasmaniah kami, tetapi kami tidak dapat menjamin hari depan baik. Tetapi bagi kami yang percaya, yang berharap dan mengandalkan Tuhan, kami akan mendapatkan jaminan kekal. Kebaikan dari Allah dinyatakan bagi kami. Karenanya ajar kepada kami untuk tunduk, taat, setia dan dengar-dengaran kepada firman Allah. Karena janjimu iya dan amin bagi kami. Apa yang menjadi pengharapan kami, apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan dengar, Tuhan jawab, dan Engkau memberikan bagian yang terbaik bagi kami. Puaskan dahaga jiwa kami, kenyangkan jiwa kami dengan firman-Mu, agar kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat firman-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran hari ini. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini. Sebentar kami memberi yang terbaik Tuhan. Biarlah setiap tangan yang memberi Engkau Tuhan yang memberkati. Apa yang dikerjakan berhasil karena bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Di gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, bersuka sebabnya
persembahan Bapak Ibu. Diucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Martin yang berulang tahun pada tanggal 17 Februari. Selamat ulang tahun kepada Bapak Lukas tanggal 19 Februari, Saudara Christopher tanggal 24 Februari, kemudian Bapak Pintar Silaban tanggal 25 Februari, dan hari ini Ibu Siregar tanggal 27 Februari. Selamat berulang tahun. Saya terkecoh, Bu, karena Ibu Siregar itu di Facebook tanggal 20 ulang tahunnya ya. Kalau nggak salah 20 atau 25 ya ulang tahunnya. Padahal 27 ya. Saya hampir ngucapin selamat ulang tahun, hampir kena prank ya. Tapi puji Tuhan masih pada bulan yang sama. Mulai tanggal 4 Yason ini akan ke Bali ya. Mungkin tidak pulang, mungkin 1 tahun baru pulang gitu. Beliau mau buka usaha kerja di sana dengan teman-temannya. Jadi pemain musik mungkin nanti bisa, ya kalau ada jemaat Tuhan bisa main keyboard gitu, boleh gantian sama Floren ya, bisa gantian sama Floren. Kemudian ini Pak Martin, saya, Bu Gembala, Pak Torus udah booster yang ketiga, kemarin Ibu Lili ya. Kalau Bapak Ibu ingin divaksin yang ketiga booster, datang langsung ke Puskesmas Kota Bumi ya. Itu mulai dibuka bisa ambil nomor jam 7 pagi. Karena buka jam 8, ambil saja dulu. Karena saya lihat Bu Lili kemarin berangkat jam 7 sudah dapat nomor 68. Tapi nggak apa-apa, tiap 50 orang kan masuk, Bu ya. 50 orang dipanggil gitu, tidak apa-apa. Nggak sakit kan, Bu ya? Enggak. Saya juga enggak, saya sehat gitu. Nggak berasa, saya juga nggak berasa. Ibu Gembala agak sedikit cengeng badannya, agak sedikit cengeng gitu. Nah, memang betul cengeng kan ya? Iya, saya nggak sehat. Ya. Jadi datang saja di situ, dari mana saja bisa datang. Gitu. Waktu itu saya datang jam 11, nomor 323. Tapi tetap bisa karena sampai jam 12 kan terakhir. Hanya bawa fotokopi KTP saja. Ya, paling lama 1 jam ya, Bu. Ya 1 jam setengah. Oh iya. Iya, paling 1 jam setengah paling lama ya. Saya kemarin 1 jam aja selesai. Jadi saya mumpung masih persediaan banyak itu. Saya untung waktu itu saya dapat Astra karena apa? Freezer itu habis gitu. Kehabisan pas saya bagian terakhir gitu, dapat yang Astra, yang memang agak keras gitu, tapi saya untung saya sehat gitu, nggak masalah. Kemarin Pfizer juga terakhir, Om. Ya, oh kemarin Pfizer terakhir. Oh ada Sinovac ya. Berlomba Bapak Ibu supaya kita paling nggak menangkal itu ya, menangkal. Nah kalau Bapak Ibu batuk, demam, panas gitu ya, isoman di rumah aja. Karena kalau Bapak Ibu tes pasti positif gitu. Pasti positif kalau batuk, pilek, demam, pasti positif. Kalau saya saran kalau batuk, pilek biasa aja, pokoknya sedia ini apa? Paracetamol untuk panas, waktu panas minum gitu. Hanya itu saja. Kalau di rumah sakit pun kita dipulangin. Ke rumah sakit kita dibawa pulang. Itu saja beberapa pengumuman dan saya berharap tetap sehat ya, amin, tetap kuat supaya kita tetap menjalin silaturahmi satu dengan yang lain dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita berdiri, mari kita akhiri dalam doa. Segala puji, hormat, syukur. Segala puji, hormat, syukur
Ulang-ulang kembali pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Bagi Tuhan yang telah memungkinkan kegiatan ibadah ini berjalan dengan baik. Selanjutnya Tuhan yang mengawal, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melimpahkan segala rahmat, kasih setia kepada setiap kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Pertolongan Allah dicurahkan dan dilimpahkan bagi kami yang berharap, mengandalkan dan berserah kepada Tuhan. Kami berdoa buat saudara dan saudari kami yang berulang tahun pada bulan Februari ini Tuhan. Berkati Ibu Martin, berkati Bapak Lukas, Saudara Christopher, Bapak Pintar Silaban, Ibu Siregar Tuhan. Anugerah damai sejahtera Allah limpah bagi mereka. Kuatkan, teguhkan, dan diberkati kehidupan mereka Tuhan. Sehingga keberhasilan dari Allah dinyatakan bagi mereka. Bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dengan sempurna. Saudara Yason yang akan berangkat ke Bali pada bulan Maret, kami serahkan kepadamu semua usaha dan pekerjaan yang akan dikerjakan Tuhan yang memberkati. Berkati usaha pekerjaan sidang jemaat Tuhan, baik besar maupun kecil, kami kelola dengan takut akan Tuhan. Tuhan yang membela dan memberkati kami. Berkati bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Situasi yang terjadi hari-hari ini, Tuhan yang memberkati bangsa kami. Berkati gereja-gerejamu, berkati antar pemeluk agama di Indonesia ini Tuhan. Terjadi kedamaian di antara kami, sehingga tidak terjadi perpecahan yang berarti di sekitar kami. Tuhan yang dimuliakan. Berkati tetangga kanan kiri kami, Bapak RT, Bapak RW, semua aparatur pemerintahan ada dalam kendali kuasa Tuhan. Sebentar kami akan pulang, hentar kami ke rumah kami masing-masing dengan selamat dan tanpa kurang satu apapun. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa